Ini wah, anak buahnya Baruk Saleh yang semalam ini masuk. Assalamualaikum. Salam. Begini manusia, saya sudah menjalankan perintah darimu untuk mengawasi ataupun memata-matai pihak dari Rasang Colang. Dan saya mendapatkan 2 informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Alhamdulillah. Gun kamarnya dinyalakan ya? Yes, udah. Ini anak buahnya baru sayang. Berwasya itu. Tapi sebelum saya berbicara lebih lanjut, apakah kalian bisa membentengi tempat ini? Jangan dikecil. Berarti hari ini full kamu ya? Di memata-matai itu. Saya sangat sibuk sekali memata-matai pihak dari Rasang Colang. Amanah. Baiklah manusia, Silakan. informasi yang pertama yang saya dapatkan, terjadi huru-hara, terjadi gonjang-ganjing di pihak Rasang Colang karena ada sekitar 200 bahkan lebih prajurit dari Rasang Colang mati secara tiba-tiba. Menurut kabar yang beredar yang sampai ke telinga saya, prajurit-prajurit yang mati tersebut adalah prajurit yang terkena wabah penyakit dan mati secara mendadak. Bahkan malam ini saya yakin korban yang mati karena penyakit tersebut akan bertambah. Sekitar berapa yang mati di prajurit di Rasang Colang itu? Mungkin malam ini sudah mencapai ribuan. Saya tidak tahu kelanjutannya. Yang saya pertama dengar itu ada sekitaran 200 mungkin lebih. Mati secara tiba-tiba. Mati secara tiba-tiba karena sesuatu wabah penyakit. Tetapi Itu kan keuntungan kan bagi kita. mungkin kau berpikiran ini keuntungan, tetapi saya berpikiran ini mungkin jebakan. Mas ini seperti apa? Bisa kau jelaskan? Seperti ini, Rasang Colang sudah mempersiapkan mayat-mayat dari prajuritnya untuk dipakaikan baju perang dan perhiasan-perhiasan yang sangat mewah untuk disebarkan di wilayah kalian. Dengan tujuan dari pihak kalian ketika melihat prajurit-prajurit dengan bergelimangan harta menempel di badannya, pihak kalian akan tergiur dan memegangnya. Lalu pihak kalian akan mati secara tiba-tiba karena penyakit ini adalah penyakit menular. Maka dari itu manusia, tolong sampaikan kepada yang lain, beritahukan jangan sampai menyentuh prajurit dari Rasang Colang yang sudah tergeletak mati. Karena kemungkinan besar siapa saja yang menyentuh dari mayat tersebut pasti akan tertular dan akan mati secara tiba-tiba. Apa itu salah satu strategi Rasang Colang menurutmu? Bisa jadi ini strategi Rasang Colang. Bisa jadi Rasang Colang memanfaatkan wabah penyakit ini untuk menyerang kalian secara halus tanpa kalian ketahui. Tetapi untungnya saya sudah mengetahui kabar tersebut dan bisa menyampaikan pada kalian sehingga kalian bisa menyampaikan kepada yang lain untuk selalu berhati-hati. Ya, jikapun itu adalah strategi dari Rasang Colang, itu strategi yang sangat mungkin merugikan di saat dibutuhkan banyak pasukan. Kenapa Rasang Colang malah mempercikan penyakit itu untuk prajurit-prajuritnya? Itu hanya pemikiran saya. Kemungkinan besar
Bisa jadi itu hanya sebuah wabah, betul-betul wabah. Tetapi Rangsang Colang dengan kepintarannya, dia memanfaatkan wabah tersebut. Dia memanfaatkan prajurit-prajurit yang sudah mati untuk disebarluaskan ke wilayah kalian dengan berpakaian penuh perhiasan yang menempel di badan mereka. Oh, dengan tujuan nanti pasukan dari kami tergiur dari perhiasan-perhiasan tersebut. Benar sekali. Ya. Dan informasi yang kedua, Rangsang Colang sedang sangat marah sekarang kepada seorang empu karena Rangsang Colang sudah memesan begitu banyak senjata untuk melawan kalian. Tetapi sampai malam ini belum ada satupun senjata yang dikerjakan ataupun yang sudah jadi oleh empu tersebut. Tetapi pihak dari kami sudah mendesak bahwasanya senjata dan pasukan harus siap malam ini untuk melawan kalian. Di sini kalian memiliki peluang untuk mencari empu tersebut. Namanya adalah Empu siapa itu? Benar. Empu tersebut namanya Empu Majeri. Kau bisa mencari nama tersebut untuk melobi supaya minimal menghambat pekerjaan dia membuat senjata untuk Rangsang Colang. Syukur-syukur kalian bisa membawa empu tersebut untuk berada di pihak kalian supaya tidak ada pasokan senjata yang masuk kepada Rangsang Colang. Berarti tugas saya yang pertama akan mengabarkan berita ini terhadap semua rombongan pasukan kami. Benar. Yang kedua, saya akan berjalan untuk mencari Empu Majeri itu di mana? Di daerah mana itu? Ada di daerah timur. Bisa kau sebutkan nama daerahnya itu apa? Saya tidak ingat nama daerah tersebut. Tapi nanti saya akan tunjukkan arahnya. Kebetulan saya mengetahui arah tersebut. Baiklah, tidak seperti itu. Sekarang saya akan menemui Larusa. Raka, kau temui semua yang berada di belakangmu. Berikan kabar itu supaya tidak menyentuh setiap mayat-mayat yang tergeletak, yang berhiaskan perhiasan yang sangat menggiurkan tersebut. Baiklah, akan saya kerjakan itu juga. Saya harap kalian berhati-hati. Rangsang Colang punya 1000 cara untuk menghalangi dan menghancurkan kalian. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik teman-teman, ini kabar sedikit membingungkan, tapi seperti strategi cantik juga. Karena ada ribuan pasukan Rangsang Colang mati terkena wabah, dipakaikan perhiasan-perhiasan mewah di tubuhnya, dan mayat-mayat tersebut akan ditaburkan di bagian daerah kami dengan tujuan siapapun prajurit yang tergiur dengan benda-benda yang dipakai oleh prajurit atau mayat yang mati akan berlomba-lomba untuk mengambilnya. Akan tetapi di proses pengambilan itu terjadi penularan sebuah wabah penyakit. Berita ini harus cepat-cepat disebarluaskan karena ini sangat membahayakan tentunya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin akan memberitahukan berita ini kepada Patih, dan saya mau pamit untuk mencari empu. Siapa tahu Empu Majeri tersebut bisa kita bicarakan, diskusikan, ataupun bisa menghambat sedikit pekerjaan pesanan senjata dari si Rangsang Colang. Itu saja. Yuk kita langsung menemui yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kisana? Apakah ada sesuatu hal yang penting yang ingin Kisana sampaikan sehingga Kisana mengundang saya untuk datang? Seperti ini Tuan Raja Tungpino. Dari tadi saya memanggil-manggil Patih sama Wulung. Tetapi saya tidak tahu keberadaannya di mana. Sedangkan ada berita penting yang harus saya sampaikan, Tuan Raja. Mengenai Patih, mungkin sekarang Patih sedang berkunjung ke kerajaannya Santano karena beliau sedang berbicara mengenai pasukan-pasukan yang akan diajak dalam pertempuran ini di sana. Pasukan mana saja yang sudah akan bergabung? Tentunya dari pasukan saya sudah siap untuk mengikuti peperangan ini. Dan juga pasukan-pasukan yang dilatih oleh Martaji pun sudah dikatakan oleh Martaji bahwasanya dia akan sangat siap jika dibutuhkan. Dan mungkin untuk saat ini Patih sedang mendatangi kediaman dari kerajaan Santano, kerajaan bekas atau titipan dari kerajaan Rakasota. Jadi mohon maaf sebelumnya Tuan Raja, karena ini berita tidak bisa ditunda-tunda lama. Menurut saya ini berita sangat penting. Saya mendapatkan kabar dari mata-mata pihak kerjasama kita, yaitu dari Baruksa, salah satu anak buahnya. Tadi datang menemui saya, membawakan kabar seperti ini Tuan Raja. Rangsang Jolang malam hari ini ada sekitar berapa? 1000 pasukan, bisa dikatakan seperti itu mati secara tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kematian itu informasi yang beredar dikarenakan terkena atau terjangkit wabah yang mematikan. Lah, dari kejadian itu mungkin saja si Rangsang Jolang itu memanfaatkan keadaan di mana mayat-mayat prajurit itu akan dikenakan dengan pakaian-pakaian yang mewah, full perhiasan berlapis emas, dan akan ditaburkan di wilayah kita ini. Dengan harapan prajurit pasukan dari rombongan kita akan tergiur dengan barang-barang mewah yang dikenakan oleh mayat tersebut. Sehingga secara tidak langsung mereka akan tertular karena bersentuhan langsung. Astagfirullah. Jadi tolong Tuan Raja Tungpino, sebarkan kabar ini agar semua pasukan tidak lagi tergoda oleh mayat-mayat yang berkelimbangan harta itu. Mengenai tergoda dengan harta yang ada di mayatnya, mungkin saja itu sangat tidak mungkin mereka semua bisa tergoda. Akan tetapi kemungkinan itu masih ada. Nah, itu yang... Tapi mengenai belas kasih yang dimiliki oleh pasukan kita atau sahabat-sahabat kita, bagaimana saya menyampaikan pesan ini? Apakah mereka masih tega melihat mayat yang bergeletakan seperti itu, tidak ingin kita membantunya, menguburkannya? Benar sekali. Itu sangat bertentangan dengan kepercayaan kita di sana. Mungkin untuk mengenai harta kita bisa menahannya, akan tetapi melihat mayat yang sudah terkapar bergeletakan seperti itu, apakah kita tega membiarkan mayat itu di sana? Nah, setidaknya kan kita kasih pengertian. Tuan Raja, ya mohon maaf ini saran dari saya. Saya yakin Gusti Allah mengertilah keadaan ini. Saya pun paham mengenai itu. Tentunya mereka pun, para sahabat yang lain, bisa menentukan apa yang terbaik untuknya. Itu yang pertama, Tuan Raja Tungpino. Saya harap semua sahabat dan pasukan kita bisa mengerti berita itu dan bisa
setidaknya menghindarlah dari mayat-mayat yang berdeburan itu. Jikapun kita memiliki hati yang lembut, tidak tega melihat mayat-mayat yang bergeletakan, setidaknya kita tidak usah melihatnya langsung saja. Kita menghindar, kita pergi dari tempat itu. Mungkin itu salah satu caranya, Tuan Raja. Baiklah, nanti akan saya sampaikan berita ini terhadap sahabat-sahabat yang lain, agar tidak menyentuh mayat-mayat yang ditaburkan atau dikirim oleh pihak musuh. Itu yang pertama, terima kasih. Yang kedua, Rangsang Jolang sedang marah besar-besaran, Tuan Raja. Di mana Rangsang Jolang memesan senjata begitu banyak terhadap Empu. Akan tetapi sampai detik ini, sampai malam ini, Empu tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Entah itu sebabnya apa. Sedangkan dari pihak Daruksa, lawan kerja sama kita, itu sudah mendesak waktu-waktu dekat ini akan melakukan serangan. Di situ ada celah, Tuan Raja Domopilo. Yang saya akan lakukan, tolong sebarkan berita ini kepada para sahabat dan pasukan yang lainnya. Dan insya Allah saya berempat akan mencari keberadaan dari Empu Majeri, biar saya bisa membicarakan ini. Setidaknya ya, jika itu pun gagal, sedikit menghambat pekerjaan dari pembuatan pusaka tersebut, Tuan Raja. Baiklah Kisana. Dari semua cerita yang Kisana sampaikan atau kabar mengenai musuh kita Rangsang Jolang yang Kisana sampaikan itu, mungkin saja ini adalah sebuah pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Melalui keajaiban-keajaiban yang diturunkan Tuhan secara langsung. Amin. Akan tetapi di setiap keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu syukuri dan kita perlu pelajari dari setiap kejadian itu di sana. Baiklah, sebelum semuanya terlambat, Tuan Raja, kita akan lakukan itu secepat mungkin. Baiklah di sana. Saya akan menyampaikan berita ini terhadap semuanya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah berita ini sudah diambil alih oleh Tuan Raja Domopilo. Tugas kita akan ke timur mencari Empu Majeri. Gun, ya kamera dinyalakan Gun. Iya, udah. Udah apa sih? Ya, gemuruh apa sih? Di atas mungkin ya. Angin. Kemruvuk gue suara anginnya. Mama anak gerak enggak kok angin. Kamu nggak dengar apa? Ayam pasar? Udah acara apa sih kamu pasar? Peperangan di sini ya. Mas, kenapa mas? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya saya mendapatkan harta ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau dengar ya? Apa yang sedang kau lakukan? Siapa kamu? Kenapa kau menghentikan saya? Saya mau tanya, ini ramai bapak ada apa? Ini saya mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Rezeki? Apa sih maksudnya rezeki apa? Itu banyak sekali harta yang berjatuhan. Astagfirullah. Dengan ini saya bisa mendapatkan harta untuk makan dan kebutuhan saya sehari-hari. Jangan lakukan itu. Kenapa? Apakah kau menginginkannya? Apa kau tidak melihat mayat?
banyak mayat berjatuhan. Aku tidak memperdulikan mayatnya. Yang penting aku mendapatkan sebuah hartanya itu. Ya, kau siapa? Kau yang tinggal di sini? Aku warga di sini. Karena mayoritas warga di sini miskin dan saya sangat senang mendapatkan harta itu. Tolong. Jangan lakukan itu. Kenapa? Tolong. Itu mayat itu melelap. Sakit nanti kamu. Tidak mungkin. Astagfirullah. Mungkin kau yang ingin mengingat harta itu. Pimpinan lurah di sini siapa? Kau tahu? Saya mengenal. Kau bisa memanggilkan lurah itu? Tentu saya bisa. Tapi untuk apa kau menginginkan lurah saya? Ya, saya udah katakan. Mayat-mayat itu membawa penyakit. Tidak mungkin. Ya Allah. Lebih baik kamu pergi saja daripada menghalangi saya mengambil harta. Penting ini. Daripada nanti kalian pada mati. Tahu atau tidak, mayat itu adalah buangan dari suatu kerajaan. Di mana mayat itu membahayakan di sana sehingga dibuang di sini. Tidak mungkin, mana ada kerajaan yang membuang harta sebanyak itu. Duh, ini susah ini. Kira-kira yang berebut banyak apa enggak? Satu desa memperebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena kau menghentikan saya, malah saya nih tidak kebagian. Astagfirullah. Kau malah justru beruntung gak kebagian. Kau menipu saya. Panggilkan lurahnya saja. Pimpinan. Jangan dulu mas. Hah? Jangan nyentuh dulu mas. Apa? Jangan dekat. Iya, siapa tahu dia sudah nyentuh loh. Kamu Ini seluruh warga lagi berebut. Kenapa saya malah di sini? Kau panggil. Nanti saya lepaskan kamu. Tolong panggilkan lurahmu. Penting ini. Baik. Ya, setelah itu. Wargaku, cepat, sebelum kehabisan. Gitu. Lurah saya saja sampai tergiur dengan harta itu. Kenapa kamu masih di situ? Cepat ambil. Oke, baik. Cepat. Ya. Cepat. Hei manusia, Kebagian harta itu. cepat. Banyak sekali harta. Tunggu Pak Lurah. Tunggu Pak Lurah. Ada informasi penting. Ini juga penting. Apa Ini kabar? seluruh warga saya akan makmur. Ini bisa mensesarakan seluruh desa saya. Nah, dia benar. Banyak sekali emas. Mari, saya antarkan. Ya, saya tahu. Permasalahannya ini yang penting, Pak Lurah. Apa masalahnya? Kita naik. Apa kau sudah menyentuh mayat-mayat itu? Saya sedang menggiring warga saya untuk mengambilnya. Kau sendiri yang mengambil? Saya belum sempat ke sana, saya harus menggiring warga saya. Selamat. Jangan megang. Kau sudah menyentuh? Belum, saya baru saja mau mengambil tapi kau malah mengambil. Dia datang bersamaku tadi. Selamat. Tahu atau tidak? Ini berita penting. Tolong dengarkan saya kali ini saja. Demi kemakmuran rakyatmu. Jangan terlalu lama. Ini saya nanti takut kehabisan. Ada suatu kerajaan. Kerajaan itu bernama Rangsang Jolang. Mereka itu terserang oleh wabah penyakit yang mematikan. Lalu apa lagi? Dari wabah yang mematikan, prajurit-prajuritnya berusaha keras oleh Rangsang Jolang untuk dibuang sejauh mungkin. Dan itu salah satunya pada jatuh di tempat ini. Tapi saya yakin ini rezeki dari Tuhan. Rezeki dalam bentuk mayat, apa kau yakin? Mayat itu Tapi membawa, itu semua harta menggendong ada di harta situ. yang sangat banyak, emas, kepeng di mana-mana. Begini manusia, desa saya sudah lama sekali miskin. Warganya kekurangan makanan. Sekarang emas di depan mata. Kenapa tidak? Saya tidak ambil bersama warga saya supaya mereka makmur. Tapi konsepnya berbeda, Pak Lurah di sini. Ini rezeki bukan dari Tuhan. Ini adalah satu jebakan oleh orang-orang pintar. Tunggu dulu. Tidak. Tapi apa kau bisa memastikan kalau mayat itu adalah sebuah wabah yang bisa menular? Tunggu dulu. Begini, kalau kau memang menginginkan emas tersebut, ambillah silakan. Itu jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak usah mempengaruhi saya untuk tidak mengambil emas tersebut dengan berpura-pura bahwasanya
mayat yang tergeletak di sana membawa emas itu terkena penyakit. Sekarang bicara secara logika saja Pak Lurah dan dirimu. Ya, jika memang itu adalah rezeki dari Gusti Allah, dari Tuhan, ya, apa ya rezeki itu disisipkan dalam bentuk mayat? Perlu dipertanyakan. Jangan salah, rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Contohnya ini. Aduh, ngomongnya itu. Nih, mayat itu sudah jelas nalar. Kalau memang harta itu bisa digunakan oleh Rangsang Jolang, mungkin akan dilepaskan. Karena harta itu sudah menempel di badannya si prajurit dan dilepaskan di sini. Karena tidak ada satupun di pihak sana itu yang berani menyentuh. Makhluk yang aku bilang itu namanya Rangsang Jolang. Itu kan kerajaan. Buktinya dia memiliki prajurit. Dia memiliki harta. Dia tidak membutuhkan harta yang tertempel di badan prajurit-prajuritnya. Tentunya dia memiliki gudang harta yang sangat banyak. Untuk apa? Ini sudah jelas di depan mata ada rezeki untuk saya dan warga saya. Tetapi kau menghalangi. Saya pemimpin di desa ini. Saya tidak bisa membiarkan rakyat-rakyat saya hidup melarat. Ada suara minta tolong, Mas. Ada suara minta tolong itu. Siapa itu yang minta tolong? Siapa itu yang minta tolong tuh? Suara warga saya. Minta tolong. Jangan dekat dulu, Jangan dekat dulu, itu minta tolong. Minta tolong. Itu terkena wabah mungkin. Minggir kau. Tidak mungkin. Tunggu Pak Lurah. Benar apa tidak? Yang dikatakan wanita ini benar. Apa kita coba buktikan dulu? Siapa saja yang datang ke sana? Apakah warga kita? Apakah ada warga yang lain sehingga mereka berebut dan saling baku hantam? Pak Lurah, ini lo pintar Pak Lurah. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengecek terlebih dahulu. Seperti ini saja Pak Lurah. Ya, jikapun itu memang rezeki asli dan gara-gara pertemuan kita nanti kau tidak kebagian harta itu, saya siap semua harta saya kasihkan kepadamu. Kamu yakin kamu berbicara seperti itu? Demi Allah Pak Lurah, saya berani berjabat tangan denganmu. Kamu tidak sedang berbohong, menghalang-halangi kami dengan menyebar berita yang tidak. Astagfirullahaladzim. Ya, untungnya saya untuk apa buat kalian? Tujuan saya hanya ingin kalian itu selamat. Tolong dengarkan saya kali ini saja. Mungkin benar selamat, tetapi kami tidak selamat dari kemelaratan. Udah, yang lebih baik melarat tapi sehat daripada kaya tapi sakit. Untuk apa? Untuk apa? Tetapi bila mana perkataanmu benar, ada. Astagfirullah. Minggir. Siapa itu yang terjatuh? Kamu atau bukan? Kenapa itu Pak Lurah? Kenapa semua malah pada pingsan? Itu ada lagi di party. Itu Tono malah pingsan itu. Pak Lurah gimana Pak Lurah? Tolong menghindar. Pak Lurah, halang-halangi warga. Pak Lurah, halang-halangi warga yang belum mau dekat mayat itu. Jangan pada kesini. Jangan. Berbahaya. Cepat kau halangi warga. Lepas. Halangi yang lain. Berbahaya semuanya, pulang. Yang belum menyentuh pulang. Cepat. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas, gimana ini Mas? Ini yang menjadi sasaran malah warga-warga sekitar Mas, ini loh Mas. Malu-malu sekitar Mas. Yang di daerah sini bentengnya dulu apa gimana Mas? Bentengnya apa di mayat yuk? Bukan kekuatan yuk. Minggir banget nuraiku. Coba, aku gede banget. Hidupnya sih bingung ngene pun. Takutnya Mas Dek, dari makhluk yang dari desa sebelah atau itu datang ke sini loh Mas, berbondong-bondong. Kita kabarkan yang lain yuk. Jangan dekat-dekat sini, kita malah apa yang lain. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.